dianya ada 20. Siap. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan Al-Quran dan dinul Islam yang manusia tidak akan sukses hidupnya, tidak akan benar jalannya kecuali tatkala dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, sebuah kebahagiaan tersendiri buat ana bisa sampai lagi ke Merauke, tapi dengan status yang baru ya. Sampai lagi ke Masjid Al-Aqsa, tapi dengan status yang baru. Kalau dulu ana datang yang di belakang ini Merauke mengaji, sekarang Papua Selatan mengaji. Kalau dulu masjid ini adalah masjid agung, maka sekarang masjid ini jadi masjid raya, menunjukkan bahwa tugas antum semua semakin besar untuk menjaga agama Allah ini dan menyampaikan kepada masyarakat dimanapun mereka berada. Ahibati fillah, tapi terkadang kecintaan kepada dunia membuat kita memikirkan diri sendiri. Kita tidak peduli dengan saudara kita. Yang kita pikirkan adalah perut kita dan yang di bawah perut kita. Yang kita rencanakan adalah bagaimana menambah pundi-pundi simpanan kita. Bagaimana kita semakin kaya, padahal kita tahu kekayaan itu akan kita tinggalkan semua. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai umat Islam layak bersyukur dan harus bersyukur kepada Allah karena hidayah dan petunjuknya, sehingga kita tahu dengan tujuan hidup kita. Kenapa kita hidup? Di saat tidak sedikit manusia yang menghabiskan waktunya untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia. Sedih ana jemaah. Ana berangkat dari Nabire menuju ke Jayapura. Dari Jayapura Merauke, Kepi baik lagi ke Merauke. Ana melihat ada manusia-manusia yang kadang-kadang melihat sebenarnya apa sih tujuan mereka hidup. Mereka berkumpul-kumpul, mereka berjalan, mereka ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Apa yang dicari?
Ana berangkat ke pasar melihat orang berjualan di sana. Teriakan orang-orang menawarkan barangnya, ada pembeli, ada penjual. Apa sebenarnya yang dicari? Ana melihat ada anak-anak kecil yang tumbuh besar. Ada orang yang dewasa kemudian menjadi tua renta. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hakikat kehidupan dunia. Di surah Fatir ayat 5, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas. Allah memanggil semua manusia. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan adanya beragam panggilan Allah. Allah memanggil ya ayyuhan nas. Ini panggilan untuk manusia, yang muslim, yang non muslim. Ya ayyuhal insan. Ini panggilan kepada pribadi manusia. Satu-satu dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Ada panggilan khusus buat orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan itu banyak sekali. Ada panggilan khusus juga untuk orang-orang Yahudi. Ya ayyuhalladzina hadu. Wahai orang-orang Yahudi. Dipanggil mereka sama Allah Azza wa Jalla. Dan ada panggilan khusus buat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah memanggilnya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Di surat Fatir ayat 5 ini Allah memanggil umat manusia secara keseluruhan, yang muslim dan yang kafir. Allah mengatakan inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Janji Allah yang pertama, kalian akan mati. Dan kita melihat orang-orang mati. Ada yang tidak mati jemaah? Yang sekarang berumur 150 tahun masih ada? Udah nggak ada. Mungkin ada 140, mungkin di bawah itu. Tapi yang jelas kematian itu hak. Dan Allah berjanji akan membangkitkan kalian. Kalian dikuburkan dan akan dibangkitkan. Dan Allah berjanji akan menegakkan keadilan. Karena di muka bumi ini kita melihat ada orang-orang zalim yang kebal hukum, yang sampai mati nggak dihukum. Ada orang-orang yang terdolimi, yang sampai mati tidak dapat mengambil haknya. Terus gimana? Apakah kemudian yang zalim mati selesai urusannya, yang dizalimi yang belum mendapatkan haknya selesai juga urusannya? Nggak mungkin seperti itu. Iya, Allah akan tegakkan keadilan. Maka Allah katakan inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Sebelum Belanda sampai ke Nusantara, sebelum penjajah sampai ke negeri kita, sebelum antum semua merantau ke tempat ini, bagaimana kondisi tempat ini? Nggak ada masjid ini. Bangunan-bangunan yang kita lihat di jalanan juga nggak ada. Dan nanti akan kembali tidak ada. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Umur dunia ini semakin dekat kepada kehancuran. Di mana orang-orang Arab Badui yang dahulunya hidupnya nomaden berpindah dari satu lembah ke lembah lainnya, dari satu padang rumput ke padang rumput lainnya, dalam rangka memberikan makan kepada ternak. Sekarang orang-orang Arab Badui itu membangun gedung-gedung pencakar langit di Arab sana. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam 1447 yang lalu sudah ngasih tahu itu akan terjadi dan terjadi.
Gedung tertinggi di dunia bukan di Jakarta, bukan di Eropa, bukan di Amerika, ada di tanah Arab sana. Dan mereka berlomba-lomba, bentar lagi mungkin di Cina akan membangun gedung tinggi, yang di sana juga akan lebih tinggi. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang kiamat, beliau mengatakan mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih ngerti daripada yang bertanya. Sama-sama nggak tahu gitu. Terus apa tanda-tandanya? Di antara yang beliau sebutkan SAW, engkau akan melihat ru'a asya, pengembala kambing yang mereka biasa setengah telanjang dalam berpakaian, yang mereka tidak beralas kaki, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba memanjangkan, meninggikan itu bangunan. Hidup menetap seakan-akan mereka akan selama-lamanya di muka bumi ini. Seakan-akan mereka tidak akan berpindah lagi. Nah, mereka tetap akan berpindah kepada kehidupan selanjutnya. Maka kata Allah, kalian jangan tertipu sama kehidupan dunia. Lalu kata Allah, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu dengan yang kalian lihat dan jangan tertipu dengan yang kalian dengar. Apa yang kita dengar? Bisikan-bisikan setan. Bisikan iblis itu pernah didengar oleh Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana iblis mengatakan kepada Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku kasih tahu, aku tunjuki kepada pohon keabadian. Manusia itu ingin abadi, ingin kekal hidup. Nabi Adam dibisikin, kau mau nggak aku kasih tahu pohon keabadian? Kau bukan malaikat. Kalau kau ingin abadi, ini ada pohon. Dan kalau kau makan pohon ini, buah pohon ini, kau akan dapat kerajaan yang tidak ada habis. Dimakan sama Nabi Adam? Dimakan. Dimakan langsung bajunya terlepas. Kesengsaraan pertama Nabi Adam. Langsung bajunya terlepas. Bagaimana beliau menutup auratnya? Beliau ngambil daun-daun itu gimana? Untuk menutupi auratnya. Lalu Nabi Adam mengatakan, apa yang dikatakan Nabi Adam? Anak kasih adik yang bisa jawab. Setelah Nabi Adam membuat atau terjebak dalam pelanggaran, apa yang dikatakan Nabi Adam? Jemaah, kita sering baca tuh doa. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana, fadhal. Masya Allah, barakallahu fikum. Kasihkan hadiah ke yang angkat tangan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung beliau mengakui, wahai Rabb kami mendolimi diri kami sendiri. Maka orang yang berbuat dosa itu tidak akan membahayakan Allah. Kalau seluruh penduduk bumi ini kafir. Wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Kalau kalian semua kafir dan seluruh penduduk bumi ini kafir, bukan cuma kalian, seluruh penduduk bumi ini kafir, maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji, nggak butuh. Jadi Nabi Adam mendolimin dirinya sendiri. Dan kita tahu akhir cerita Nabi Adam, diterima taubat, tapi beliau tetap harus
menghadapi konsekuensi dari perbuatan. Beliau diturunkan dari surga. Kita pun anak keturunan Nabi Adam, berada di muka bumi. Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran seringkali, antum akan seringkali mendapatkan kalimat ad-dunya, 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 ad-dunya dalam Al-Quran. Jumlah manusia sekarang berapa? 8 miliar kira-kira. Yang ada di Papua Selatan berapa? Berapa penduduk Papua Selatan? Nah, siapa yang tahu? Siapa? Anda nggak tahu terus terang. Kalau mau tanya sama ChatGPT dijawab biasanya. Ada 10 juta? Nggak nyampe. 5? Nggak nyampe juga. Nah, berarti antum harus punya anak banyak, karena masih banyak tanah kosong di sini. Ahibati fillah, Anda nggak tahu berapa penduduk Papua Selatan. Indonesia mungkin ada 273 juta, atau sekarang nambah ya. Di beberapa negara mungkin jumlah penduduknya mulai berkurang. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hadid memberikan penjelasan, dan sekali lagi ada banyak penjelasan Allah tentang kehidupan dunia di dalam Al-Quran. Salah satu yang di surat Al-Hadid, apa kata Allah? I'lamu. Ana izin dulu jemaah. Bismillah. Kata Allah, i'lamu, ketahuilah. Orang itu kalau punya ilmu, insya Allah nggak tertipu, karena udah dikasih tahu. Kalau udah dikasih tahu masih tertipu, berarti yang bermasalah siapa? Ya orangnya. Udah dikasih tahu, hati-hati ya. Keluar dari masjid, sebelah kanan tuh umpamanya lantainya licin, jangan lewat sana. Tahu-tahu keluar kanan jatuh. Pantaskah dia marah kepada DKM masjid? Gimana masjid raya ini? Jalannya licin, kok nggak dikeringkan? Siapa yang salah? Masjid raya atau dianya? Loh kan antum udah dikasih tahu. Jadi ketika seorang dikasih tahu tapi dia nggak mau tahu, ya udah urusan dia. Dan Allah memberitahu kita, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Antum tahu permainan? Pernah lihat anak-anak bikin rumah di pantai? Dia bikin bangunan, bikin istana ya. Kemudian dia bikin benteng. Habis gitu datang air. Sedih nggak dia? Nggak sedih lah, memang aku cuma main-main. Memang kayak gitu. Di rumah, anak-anak kadangkala ada blok yang bikin bangunan, bikin apa di rumah. Setelah itu dibongkar ya mah, dimasukkan ke keranjang. Kehidupan dunia itu kayak gitu. Laib. Antum bisa lihat ada orang-orang yang menjadi presiden, dicopot nggak dia? Sama kayak main-main, turun. Yang jadi gubernur, oh turun, waktunya turun. Permainan. Yang sekarang menjabat sebagai GM, General Manager, atau yang di atasnya dari direktur atau apa, dicopot nggak dia nanti? Dicopot. Ini kehidupan dunia. Orang kaya atau orang nomor 1 terkait di dunia bakal dicopot nggak? Statusnya dicopot. Antum melihat orang-orang membuat perlombaan atau pertandingan permainan bola,
Atau ada ratu sejagat umpamanya, dicopot, diganti, dicopot, diganti, dicopot, diganti. Hadhihi dunya. Permainan. Tapi sebagian orang serius. Lu enggak. Enggak Ustaz, anak punya rumah Ustaz. Itu rumah anak. Lu iya, bentar lagi antum keluar dari rumah itu. Tahu dari mana Ustaz? Loh, tanah yang sekarang kita tempatin, dulu tempatin siapa? Orang. Posisi yang kita duduki sekarang, dulu didudukin siapa? Orang. Nggak ada, antum bakal dicopot. Itu kehidupan dunia. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Oh, saya sekarang menjabat sebagai direktur. Oh, bentar lagi antum dicopot. Apalagi kita lihat kalau orang-orang di pemerintahan. Presiden kita pertama siapa? Soekarno. Di mana Bapak Soekarno? Nggak ada. Udah dicopot. Kemudian Soeharto. 32 tahun menjabat Pak Harto. Tapi ingat, bermain cuma. Dia jadi pejabat main-main saja. Habis gitu dicopot. Ganti Habibie, dicopot Habibie. Ganti Gus Dur, sama. Ganti Ibu Mega, sama diganti. Habis Ibu Mega siapa? Bapak Jokowi. Kelupaan. SBY dicopot. Kemudian nanti Jokowi udah dicopot. Pak Prabowo sama. Seperti itu kehidupan dunia. Jadi nggak perlu antum membanggakan posisi antum sekarang, cuma main-main. Walahun. Lahwun itu yang melalaikan. Orang bermain-main kadang-kala permainannya manfaat nggak manfaat lah. Ya nggak ada, cuma menghabiskan waktu. Orang bermain itu biasanya ngabisin waktu aja. Yuk main bola. Dia main bola. Menang, gol. Senengnya berapa banyak ketika dia ngegulin jemaah. Habis gitu selesai, mandi pulang, halas. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Nah, walahun ini yang melalaikan. Biasanya kalau melalaikan akan ada sesuatu yang kurang bermanfaat membuat kita lalai dengan yang bermanfaat. Orang di pasar jualan bermanfaat nggak? Manfaat lah Ustaz, ada keuntungan. Tapi panggilan hayya 'alas shalah lebih manfaat mana? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi dia nggak datang. Dia lalai. Sebagian kita main game dengan handphonenya, dipanggil sama emaknya, mat, nggak denger dia. Kenapa? Karena dia terlalaikan dengan kegiatan dia. Dan itu kehidupan dunia. Sebagian kita sudah punya rumah, udah bangun rumah bagus rumahnya, tapi dia belum punya rumah di surga. Padahal rumah yang di dunia bakal dia tinggali, yang kekal abadi dia abaikan. Itulah lahwun. Sesuatu yang melalaikan, membuat kita lalai dengan hal yang berguna. Wazinah. Zinah itu perhiasan. Kalau kita bicara perhiasan, apakah orang selalu pakai perhiasan? Enggak lah. Seorang yang pakai kalung emas wanita, dia akan lepas perhiasan itu. Dan perhiasan itu lama-kelamaan juga akan pudar. Aksesoris ya. Ya, itu kehidupan dunia. Antum lihat ada orang beli mobil, mobilnya udah bagus, dipasangin aksesoris ini, di bumper lampunya diganti, macem-macem sama dia. Itu kehidupan dunia. Padahal nanti mobilnya dia jual. Dia udah capek-capek. Antum pernah melihat orang memberi lampu di plat nomornya? Pernah ngeliat? Supaya apa?
Supaya bagus, menyala. Yang ngelihat siapa? Emang dia yang ngelihat? Dia naik mobil kelihatan sama plat nomornya, Masya Allah bagus. Nggak ada. Dia dibohongin gitu. Yang seneng siapa? Orang yang lihat. Itu namanya perhiasan. Yang kita menyibukkan diri dengan hal-hal, ya Allah, yang kadang kalau kurang berguna. Rumah dihiasin ya, dikasih tiang-tiang yang tinggi, dicat emas, Insya Allah. Kalau dia masuk rumah, kelihatan sama tiang rumahnya. Kalau dia ada dalam rumah, bisa ngelihat luar rumahnya? Enggak. Tapi itu manusia. Perhiasan itu nggak lama, karena dia bukan hal yang sebenarnya. Lalu kata Allah, wa tafakhurum bainakum. Ya, kehidupan dunia ini tempat berbangga-banggaan di antara kalian. Perusahaan-perusahaan besar ini, perusahaan handphone ini, dia membuat berbagai macam jenis handphone. Ya mungkin 50% atau di bawah itu kegunaannya, sisanya untuk gaya. Antum lihat ada orang pakai HP tercanggih, dia hanya pakai buat WA sama telepon. Bas. WA telepon. Tapi kenapa dia pakai itu? Gaya lah. Jam paling mahal di dunia berapa? Nah, siapa yang suka sama jam? Jam paling mahal, ada yang 5M? Ada kayaknya jam. Ada yang 50M? Ada. Apa bedanya jam yang 50 miliar dengan jam yang 100 ribu? Apa bedanya? Kalau bicara waktu ya. Oh beda Ustaz. Yang di jam 50 miliar itu 26 jam. Kalau yang 100 ribu, aduh 22 jam Ustaz. Kurang dia. Sama aja jemaah. Tapi kenapa orang pakai jam 50M? Kalau sama saja. Sama saja persis, gak ada bedanya. Tafakhur hanya untuk bermegah-megahan, berbangga-banggaan. Makanya disinilah perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan tabiat yang ada di diri manusia, karena mereka suka berbangga-banggaan. Tas ibu-ibu tuh atau bapak-bapak yang suka tas juga. Orang itu butuh tas berapa dalam hidupnya? Nah, berapa jamaah? Ya satu atau dua lah. Satu dipakai, satu buat ganti. Kan gitu. Apa bedanya tas yang harganya 1 miliar dengan tas yang harganya 1 juta? Sama-sama kegunaannya untuk menyimpan barang, untuk bawa duit. Tapi bedanya di mana? Ketika dibawa, di hati. Tadi bermegah-megahan, berbangga-banggaan. Itu yang terjadi. Dan itu kehidupan dunia. Orang berbangga-banggaan. Makanya ngumpulkan harta kadangkala hanya untuk itu. Maka Allah katakan alhaakumut takatsur. Kemudian Allah katakan wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan kehidupan dunia itu hanya untuk ya banyak-banyakan. Banyak-banyakan harta dan anak. Jadi tabiatnya manusia itu suka sama anak. Makanya kalau ngobrol-ngobrol biasanya yang ditanya apa? Kerja di mana? Apa profesinya? Apa usahanya? Ini bicara tentang urusan fulus. Tinggal di mana? Oh, saya tinggal di perumahan itu yang paling mahal, Semeroki. Antum kau lihat masuk perumahan, di sini ada perumahan mahal? Belum ada. Mungkin nanti akan ada perumahan mahal. Orang akan berbangga-bangga rumahnya di sana, tempat tinggalnya di sana. Banyak-banyakan harta, ya itu kehidupan dunia. Banyak-banyakan anak, na'am. Kama sali ghaith. Sekarang Allah akan membuka mindset kita supaya kita nggak salah cara memandang dunia.
Karena orang yang terlalu cinta sama dunia akan menderita. Allah contohkan kehidupan dunia tadi yang sekarang diperebutkan oleh 8 miliar manusia, yang di Indonesia diperebutkan oleh 273 juta mungkin atau lebih. Kehidupan ini seperti ghaith. Ghaith itu hujan. A'jabal kuffara nabatuhu. Tadi anak ke Taman apa? Nasional. Taman Nasional ya. Ada yang cerita, Kang Asep deh ya. Beliau ceritakan bahwasanya kalau musim kemarau itu semua binatang akan menuju ke satu titik air. Karena tempat lain kering. Kering tempat lain. Mereka mencari air. Kehidupan dunia ini seperti hujan. Yang ketika turun, para petani akan takjub melihat apa yang dia tanam. Hijau yang tanam padi ya, Masya Allah, hijau padinya ya. Yang tanam jagung, hijau jagungnya. Thumma yahiju. Kemudian pertanyaannya, berapa lama dia hijau? Nggak lama. Dia akan berubah. Fatarahu musfarran. Kemudian warna hijau itu menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama. Kemudian menjadi hitam, dibakar. Itu yang kita lihat di masyarakat. Anda juga dikasih tahu bahwasanya masyarakat penduduk asli itu kadang-kala membakar daerah dekat pemukiman mereka ya. Ya seperti itu. Terbakar. Jadi hitam. Itu kehidupan dunia. Yang anak-anak akan besar. Yang besar akan menjadi tua. Kalau sampai tua, yang tua kemudian akan mati. Itulah kehidupan dunia. Lalu Allah katakan wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat itu ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Tapi di situ juga ada ampunan dari Allah dan karunia-Nya. Di situ ada neraka, di situ ada surga. Kalau kita ingin hidup yang penuh dengan kesenangan, maka ketahuilah kehidupan dunia bukan tempatnya. Kita hanya berada di jembatan. Jembatan yang kita berada di atasnya mengantarkan ke dua tempat. Satu namanya jannah, satu namanya neraka. Terserah antum. Antum mau kemana? Bebas. Kita tahu la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama, nggak ada. Orang dipaksa masuk Islam, enggak. Islam enggak memaksa. Islam memberitahu, fadhal. Di ayat lain Allah mengatakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Ingat, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah memberikan penjelasan. Allah mengutus Rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya agar manusia sadar tentang hakikat kehidupan dunia ini. Di akhirat ada azab yang pedih, ada ampunan dan ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Tapi yang jadi masalah, dunia ini manis rasanya, hijau warnanya. Orang itu jadi tertipu karena memang indah dunia ini. Kalau antum melihat, Nabi SAW mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis rasanya, hijau warnanya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun. Allah menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Khalifah itu sebuah posisi yang akan digantikan dengan yang lainnya. Allah menjadikan kalian khalifah supaya tahu engkau enggak lama di sini loh. Engkau akan diganti. Dan akan dilihat bagaimana kalian beramal. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan dunia. Dan hati-hati dengan wanita.
Wanita itu salah satu perhiasan dunia. Dan kita disuruh berhati-hati lebih dalam menghadapi wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama yang membuat kehancuran Bani Israel adalah dalam urusan wanita. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada cobaannya. Dan cobaan yang diberikan kepada umatku adalah harta. Iya coba. Orang merantau cari harta. Orang bekerja cari harta. Emangnya nggak boleh? Boleh. Tapi jangan lupa dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa dengan yang namanya halal haram. Banyak di antara kita bekerja tapi nggak pernah tahu halal haram. Yang selalu ada dalam benak dia, saya yang penting tidak menggolimin orang lain. Loh, halal haram itu bukan berkaitan dengan menggolimin orang lain saja. Tidak. Ada harta haram, ada harta halal. Ada transaksi yang diperbolehkan, ada transaksi yang diharamkan. Sebagian saudara-saudara kita itu terjebak dalam judi online. Yang sekarang pemerintah kita capek menghadapi judol ini. Kalau dulu judi yang di belakang kuburan, ya mungkin tinggal digerebek, selesai. Sekarang judi online ini ditutup 100, dibuka 200. Semua orang tinggal bikin aplikasi. Dan yang menyedihkan, yang bikin aplikasi muslim, yang main judi muslim juga. Kenapa itu terjadi? Cinta dunia. Dia ingin cepat kaya karena melihat kawannya sudah punya mobil mewah. Dia pikir kalau dia main judi, sebagian dapat gaji hari ini, besok gajinya sudah habis. Tapi ketika gajinya habis, apa yang dia lakukan? Maka dia akan melakukan hal-hal yang dilarang lagi. Na'udzubillah min dzalik. 1447 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir ya, umat-umat ini mengeroyok kalian sebagaimana orang yang makan bersama itu saling memanggil. Biasanya kita kalau makan satu nampan besar ya, atau kita makan nggak satu nampan tapi di rumah, fadol, ya silakan dimakan. Nih ikan nih dimakan nih. Ini ada ayam, ini ada ini, fadol dimakan. Para sahabat bertanya, kok bisa kita dikeroyok? Bukankah umat Islam adalah umat yang benar? Iya. Bukankah Islam adalah agama yang benar? Naam. Bukankah Allah berjanji akan menolong orang-orang beriman? Naam. Tapi kenapa kemudian umat Islam terhinakan? Tidak mampu berbuat apa-apa. Kita melihat saudara-saudara kita dibantai di Palestina, enggak ada yang bisa kita lakukan. 2 miliar manusia. Antum kalau baca Yahudi itu jumlahnya hanya 15 juta aja. Di dunia hanya 15 juta. Sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yauma idzin. Apakah kita dikeroyok itu karena jumlah kita sedikit? Karena kita tahu yang namanya dikeroyok itu, ini masjid ini namanya Masjidil Aqsa.
Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa di sana. Orang dikeroyok itu biasanya sama orang banyak. Tapi ini yang jadi masalah, yang ngeroyok itu lebih sedikit. Yang ngeroyok jumlahnya lebih sedikit. Memalukan. Kalau ada 10 orang laporan ke Polres atau ke Polda, Pak, saya dikeroyok, Pak. Ya, duduk. Buat apa namanya? BAP. Tulis. Habis maghrib di depan Masjidil Aqsa, kami 10 orang dikeroyok 3 orang. Polisinya akan ngomong apa? Astagfirullahaladzim. Waras kamu. Masa 10 dikeroyok sama 3? Oh iya bener. Berarti ini orang sakit jiwa semua yang 10 orang. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, udah waktu azan belum ya? 2 menit lagi. Nabi SAW mengatakan, wa bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian jumlah yang banyak itu seperti buih yang dibawa oleh banjir. Kita tahu ya, ketika datang banjir semua dibawa, apalagi buih. Banjir itu jembatan dibawa, diangkut sama dia. Apalagi cuma buih. Di pojok sana pindah ke kanan, pindah ke kiri, udah dibawa oleh arus. Wala yanzi'annallah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan cabut dari hati musuh kalian rasa gentar kepada kalian. Dan Allah akan menimpakan kepada kalian al-wahan, penyakit namanya kelemahan. Apakah wahan itu? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Jemaah Allah, mengingatkan kembali sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, di mana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu di mana? Di rumahnya. Dengarkan hadis. Khairu sholatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki di mana? Di rumahnya. Di rumah. Illa al-maktuba, kecuali salat wajib. Kenapa ayat itu? Yang ada di rumah kita itu jadi kuburan. Kita salat qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid, akhirnya kita salat di rumah. Akhirnya kita tidak sholat di rumah. Makanya kita sengaja habis sholat langsung kajian, atau bisa sholat ba'diyah di rumah, atau sholat ba'diyah setelah kajian. Sholat sunnah di rumah itu berat, karena nggak ada yang ngeliat, dan juga penyemangatnya sedikit. Kalau di masjid banyak yang melihat banyak. Terus kita melihat sebelah sholat, kanan sholat, kiri sholat. Apa yang kita lakukan? Daripada diam aja, sholat aja juga akhirnya. Alhamdulillah, yang penting niatnya lillahi ta'ala. Kenapa di rumah lebih utama? Karena tadi kita lebih menyembunyikan amalan. Tapi kalau antum memang nggak bisa Ustaz, karena kalau sampai rumah sudah sibuk Ustaz, ini itu ya, akhirnya nggak sholat ba'diyah, nggak ada masalah sholat ba'diyah di masjid. Tapi tetap kalau bicara pahalanya lebih besar sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Di rumah. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan menimpakan penyakit kepada kalian yang namanya al-wahn. Para sahabat bertanya, "Wa mal wahn ya Rasulullah?" Apa itu wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Yang dipikirkan hanya dunia, padahal mati itu pasti. Apakah ada orang yang nggak mati jemaah? Enggak. Dia sibuk memikirkan yang pasti, dia sibuk memikirkan yang tidak pasti, meninggalkan yang pasti. Hubbud dunia ini tadi imam kita membacakan di surat Al-Fajr. Allah itu mengatakan, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Manusia tuh yang enggak beriman, yang lemah imannya, kalau dikasih ujian sama Allah, ujiannya kenikmatan, dikasih kehormatan, menjabat sebuah jabatan, dihargai oleh banyak orang, dan dikasih nikmat harta. Apa kata dia? Tuhanku memuliakanku. Apa buktinya? Ini kedudukanku, ini hartaku, ini usahaku. Ini sebagai bukti kalau Tuhanku memuliakan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Tapi kalau dikasih ujian, rizkinya disempitkan, apa kata dia? Tuhanku menghinakan aku. Kalla bal la tukrimuna al-yatim
wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Kalian ini enggak seperti itu standar kemuliaan. Harta itu bukan standar orang mulia. Orang terhormat apa? Hartanya banyak? Enggak. Fir'aun banyak harta. Abu Jahal kaya raya. Umayyah bin Khalaf kaya raya. Tapi mereka semua penghuni neraka. Kalian itu ya tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mengajak untuk berbagi makanan kepada orang-orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian itu makan waris, enggak kenal halal haram. Hanya adiknya dimakan, hanya orang tuanya dimakan. Kita melihat banyak sekali manusia yang mengaku beriman, kalau sudah urusan warisan lupa sama saudaranya. Maka jangan sampai kecintaan antum kepada dunia membuat antum lupa dengan halal dan haram. Warisan itu harta nemu, nggak perlu kerja untuk dapat warisan. Dan kalian cinta kepada harta, cinta mati. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan harta yang kita miliki dalam rangka mengeluarkan kecintaan dalam hati kita dengan bukti nyata. Kita sedekah, kita bangun masjid, kita bantu fakir miskin. Dan manusia itu, kata Nabi SAW, yaqulu ibnu Adam, Mali, kata dia, hartaku, milikku, ini milikku, ini toko milikku, ya, yang itu mobil milikku, itu usaha milikku. Kata Nabi SAW, mana yang milikku? Laisa min malik, bukan termasuk hartamu kecuali yang kau makan. Kita pakai duit kita beli makanan dari kotoran, itu milik kita. Kita beli baju, kita pakai sampai rusak bajunya, itu milik kita. Wa ma tasaddaqta fa'ataita. Yang ketiga yang kau sedekahkan, itulah yang kau simpan, itu harta. Adapun sisanya fatarikuhu linnas, ditinggalkan buat orang. Subhanallah. Siapa yang kakek-kakeknya masih hidup? Kakek-kakeknya ada yang masih hidup? Mana harta kakek? Tinggal buat anak-anaknya, kemudian turun ke anak-anaknya, udah milik orang. Maka bagaimana kita menyikapi dunia ini agar kita tidak sengsara? Nabi SAW pernah menepuk kedua bahunya Abdullah bin Umar, dipegang. Lalu dikatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing, perantau. Bapak-bapak perantau di sini? Enggak, Ustaz. KTP sudah KTP Merauke, itu sudah jadi penduduk. Tapi ada perantau. Mungkin saudara-saudara kita yang merantau, kemudian kalau ditanya, antum nggak beli rumah di sini? Enggak lah, buat apa beli rumah? Ada cuma sementara di sini. Itu loh, ada tanah murah. Enggak. Kenapa? Ada cuma sebentar. Mungkin 2 tahun kontrak anak. Terus anak keluar. Orang yang punya pemikiran di dunia seperti perantau, maka dia akan berpikir, aku mau balik gitu. Makanya kita lihat beberapa orang yang merantau ke Merauke ini nggak punya rumah di sini, tapi di kampungnya punya rumah, dia punya sawah, punya usaha. Ketika disuruh beli rumah di sini, tidak. Kenapa? Saya merantau.
Seperti itu seharusnya hidup ini. Kalau antum mau bikin sesuatu, di sana dulu harus punya. Aku punya rumah, silakan. Di mana? Ya di surga. Aku kepingin di tempat yang tinggi. Oh, itu namanya surga Firdaus. Ya sudah, gimana caranya untuk punya rumah di sana? Anak kepingin punya istri yang cantik di sana. Ya sudah, di sana. Di dunia boleh nggak punya istri cantik? Ya boleh lah. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba tadi kita harus punya mindset itu. Enggak, aku enggak lama di sini. Aku perantau. Atau yang lebih baik enggak seperti perantau. Karena sebagian perantau keenakan akhirnya jadi penduduk. Sebagian perantau itu keenakan akhirnya nggak pulang. Nggak, sudah kayaknya enak di sini, nggak pulang. Oh, kau lupa kau bukan penduduk sini loh. Kita bukan penduduk dunia, jemaah. Bukan. Kita ini sedang berada di tempat pengasingan. Tempat awalnya di surga, kemudian itu. Maka yang lebih baik abiru sabil. Abiru sabil itu orang transit. Kalau bahasa sekarang itu orang cuma lewat doang. Umpamanya orang dari Merauke mau kemana? Tempat yang mungkin ditempuh dengan jalan darat. Badi. Oke. Ini orang turun di Merauke. Dikatakan insya Allah mobilnya atau pesawatnya terbang besok. Jam berapa? Jam 9. Oke, siap. Akhirnya dia keluar dari bandara. Lalu di depan bandara ada tulisan rumah dijual. Mungkin dia mau beli, ya bang? Motor dijual, mobil dijual, usaha dijual. Dia beli? Enggak lah, ada transit doang. Besok berangkat kan? Loh, murah ini loh mas. Buat apa? Anda besok berangkat. Antum dikasih tahu murah. Betul murah. Buat apa? Orang transit itu ketika melihat ini dijual, itu dijual, nggak ada tertarik mau beli. Mungkin dia ngeliat dong, masya Allah bagus, nggak beli, enggak. Kalau dia transit, umpamanya malam ini dia beli rumah, Anda beli rumah di Merauke, alhamdulillah. Terus besok saya tinggal rumah. Gimana? Waras. Nggak waras. Maka alhamdulillah, jadilah hidup di dunia seperti itu. Seperti orang yang merantau, yang ada di benaknya bagaimana saya pulang dan di tempat saya tinggal rumah saya sudah ada, kebun saya sudah ada, usaha saya sudah lancar semua di sana. Atau yang lebih bagus lagi ini seperti orang yang transit, yang lewat doang, selama-lamanya dia akan tinggal. Kemudian ahibati billah, ada sebuah hadis Nabi SAW yang semoga dengannya kita bisa merenungkan kehidupan ini. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, "Innallaha yubghid." Sesungguhnya Allah membenci. Siapa yang dibenci sama Allah? Kulla ja'dhariyyin jawwab sakhabin bil asr. Orang yang congkak, yang sombong, orang Allah nggak suka. Yang sukanya kulineran, perut makan lagi, suka makan orang ini. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Artinya teriak-teriak menawarkan barangnya dia, jualan. Sekarang orang teriak-teriak itu nggak lagi di pasar. Pasar mana? Pasar induk. Sekarang teriak-teriaknya di handphone. Ini barangnya bagus, ini gini, live. Kerjanya hanya menawarkan barangnya terus, dia ingin cari uang saja. Kalau sudah dapat uang dimakan, hidup bersenang-senang. Jifa billail, himarun bin nahar. Ini orang
Kalau di malam hari seperti bangka, tidur, nggak bangun, nggak ada sholat malam, sholat malam. Di siang hari seperti keledai. Sekarang ada yang keledai di siang hari, keledai di malam hari. Kenapa? Untuk cari uang dia nggak ada tidur. Subhanallah ya. Antum bisa pikirkan perusahaan-perusahaan besar itu nggak pernah tidur perusahaan. Shiftnya 3 kali. 8 jam, 8 jam. Mau dibawa kemana duitnya? Oh enggak usah, buat saudara. Oh saya apa? Tapi ada yang tidak, hanya ditumpuk sama dia. Yang dibenci sama Allah nih, bangkai di malam hari, keledai di siang hari. Alim, ternyata orang ini orang alim. Apa artinya orang alim? Pintar. Alim diambil itu. Pintar, berilmu, ilmuwan, cerdas dalam urusan dunia. Jahil bil akhirah. Bodoh urusan akhirat. Bodoh. Padahal dunia ini akan ditinggalkan. Gak dilarang kau belajar ilmu umum, ilmu dunia, tidak dilarang. Tapi tolong seimbangkan. Antum kalau di dunia hidup 70 tahun, seperti tadi orang yang merantau, dia ngomong, saya hidup di sini 2 tahun, terus di kampung sampai mati. Saya mau di kampung halaman. Kira-kira apa yang dia lakukan dengan harta yang dia miliki? Dia kirim terus ya. Dia transfer, beli tanah, beli terus. Kenapa? Karena dia tahu saya di sini cuma 2 tahun. Sedangkan di kampung saya sampai mati. Ada orang yang tadi jahil tentang urusan akhirat. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa ab. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Nabi pernah menjelaskan kepada para sahabat, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat pecut kalian. Dulu orang naik kuda, naik keledai, naik onta pakai pecut. Pecut itu berapa meter sih? Ya mungkin 110 atau 1 meter. Tempat pecut kalian di surga yang cuma 1 meter 10 itu lebih baik dari dunia dan isinya. Bagaimana kalau antum masuk surga mendapatkan surga dan isi? Sedangkan dunia dan isinya sekarang diperebutkan 8 miliar manusia. Tadi orang lupa dengan yang lebih baik dari dunia dan isinya, tapi dia sibuk dengan dunia. Jamaah rahmatullah, sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin akan jawab beberapa dari selalu ya Syekh. Apa hukumnya mengkonsumsi daging hasil buruan non-muslim? Non-muslim ini ada 2. Ada ahlul kitab, ada musyrikin. Kalau yang ahlul kitab, Allah menghalalkan bagi kita sesembelihan mereka, termasuk di sini insyaallah hasil buruan mereka. Apabila dia ahlul kitab, Allah azza wa jalla mengatakan, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum. Sesembelihan ahlul kitab itu halal buat kalian dan sesembelihan kalian halal buat mereka, asalkan dia benar-benar ahlul kitab, bukan tidak beragama. Karena ada yang agama hanya sebagai kedok saja, sebenarnya tidak beragama.
Jadi yang menjadi standar itu bukan KTP-nya, tapi hakikat diri. Kenapa kaum muslimin selalu merasa paling benar dengan golongan mereka? Sebenarnya Islam yang betul itu seperti apa? Saya sedang hijrah tapi sulit sekali karena sering futur. Ada syarat supaya saya bisa istiqomah. Ahibati fillah, kalau bicara kaum muslimin selalu merasa paling benar, umat Islam memang kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, kata Allah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk umat manusia. Allah juga mengatakan inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Oh, itu klaim umat Islam. Iya. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini memberikan tantangan. Kalau ada yang ragu dengan Al-Qur'an ini, Allah katakan qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bihi. Kalau kalian ragu dengan Islam, ragu dengan Al-Quran ini, datangkan satu surat saja yang sama dengan satu surat Al-Quran. Satu surat. Dan tidak ada bisa sampai hari ini. Tantangan itu berlaku. Memang dikatakan umat Islam mungkin berpecah belah, semua mengaku yang paling benar. Nabi SAW menyebutkan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat perbedaan yang baru, perselisihan yang baru. Solusinya apa? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Ketika kalian melihat banyak perbedaan, ini Ustaz bilang ini, Ustaz bilang itu, kalian berpegang teguhlah dengan sunnah dan sunnah khalifah setelah. Berpeganglah dengannya, gigit dengan gigi rahim kalian, hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dari Rasul. Jadi kita beragama yang biasa-biasa saja. Biasa, nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Nggak boleh. Iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian dengan berlebih-lebihan dalam agama. Nabi SAW mengatakan inna hadzal din yusr. Agama ini mudah. Wala yushaddad din ahadun illa ghalab. Tidak ada satupun orang yang memaksakan dirinya, melelahkan dirinya dalam urusan agama ini, kecuali dia akan dikalahkan. Udah, bicara Islam yang benar yang diamalkan sama Rasul dengan para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'in, sudah kita amalkan yang mereka amalkan. Kita meyakini apa yang mereka yakini. Adapun mengobatin futur, yang paling mudah mengobatin futur ini dengan memperbanyak zikir. Sudah. Antum kalau futur, sholat sunnah malas, puasa sunnah malas, antum perbanyak zikir. Duduk. Orang-orang pulang dari masjid, antum jangan pulang dulu. Zikir. Atau di rumah antum masuk rumah sebelum melakukan aktivitas lain, zikir. Dan di antara zikrullah adalah memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Hitung 100 kali antum istighfar. Semoga dengan itu kerak-kerak dan karat-karat di hati Allah bersihkan. Bagaimana jika saya fokus di dunia, sibuk kerja, lalu beramal, tapi untuk persiapan di akhirat? Nah, ahibati fillah, yang terpenting mindset kita, ambisi kita. Utsman bin Affan itu kaya raya, coba. Dia punya bisnis yang banyak. Abdurrahman bin Auf, nah. Tapi ambisinya akhirat. Buktinya apa? Ya tadi, ketika harus bersodakoh, dia sodakohkan harta. Dan bicara sodakoh, ini buat orang-orang yang berduit ya. Ingat, sodakoh itu hitungannya persentase, bukan jumlah nominalnya.
persentase. Nabi SAW mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. 1 dirham itu 1/10 dinar. Kira-kira seperti itulah hitungan gampangnya. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Berarti kalau 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar, 100 dinar itu kira-kira 1 miliar sekarang. 1 dinar. 1 dirham anggaplah 1 juta. 1 juta bisa mengalahkan 1 miliar. Gimana ceritanya? Kata Nabi SAW, tuh orang yang sedekah 1 dirham, dia punya 2 dirham. Yang dia sedekahkan setengah hartanya. Yang sedekah 1 miliar, dia ngambil dari gudangnya yang banyak. 100 dinar itu cuma mungkin 1 genggam dia bawa. Sedangkan tumpukan di sana banyak. Anggap dia punya uang 1 triliun, sedekahnya 1 miliar. Banyak apa sedikit? Lebih banyak mana sama yang 1 dirham? Lebih banyak mana 1 miliar sama 1 juta? Jamaah, 1 juta. Tadi orang itu punya 2 dirham, punya 2 juta. Dia sedekah 1 juta, berarti yang dia sedekahkan setengah hartanya. Yang 1 miliar dari 1 triliun. Lebih banyak mana 1 juta apa 1 miliar? Kalau nominalnya lebih banyak 1 miliar, tapi di timbangan hari kiamat lebih banyak 1 juta. Jadi hitungannya persentase. Kadangkala ada orang sedekahnya merasa banyak. Tolong yang sedekah banyak, lihat yang engkau sisakan berapa. Ketika Umar bin Khattab membawa setengah hartanya, Nabi bertanya apa? Alaihi salatu wasallam, "Madza tarakta li ahlika?" Yang engkau tinggalkan berapa? Seperti ini. Datang Abu Bakar bawa duit juga banyak. Entah lebih banyak dari Umar atau enggak. Ditanya, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Allah dan Rasulullah. Lihat ya. Jadi yang akan dihitung itu sisa duit antum. Barakallahu fikum. Maka nggak ada masalah antum cari dunia buat akhirat. Ya memang dunia ini adalah kebun akhirat. Tapi ambisinya jangan dunia. Kalau ambisinya dunia seperti yang tadi kita bicara, untuk berbangga-banggaan ya. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, karena suatu hari Nabi lagi bersama para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam melewatin seorang pemuda yang gagah perkasa, yang kerjanya giat. Akhirnya para sahabat mengatakan, laita hadza fi sabilillah. Andai kata keuletan dia ini di jalan Allah, bukan untuk cari dunia. Maka Nabi memperbaiki pandangan yang salah ini. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, in kana kharaja yas'a ala abawaini kabiraini, abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalian tahu, kalau anak muda ini bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, dia fisabilillah. Tergantung niatnya. In kana kharaja yas'a ala sigharin lahu. Kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. In kana kharaja yas'a liyu'iffa nafsahu. Kalau dia keluar bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya agar tidak jadi benalu di masyarakat, agar mencukupi diri untuk menikah, mungkin untuk keperluan dirinya, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Yang keempat, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja
dalam rangka pamer, dalam rangka bermegah-megahan, berbangga-banggaan, fahuwa fi sabili syaitan, baru dia di jalannya setan. Sebagian kita itu mungkin dulu masih yang pertama, kedua, ketiga. Tahu-tahu sudah menikah, sudah punya anak, sudah hartanya banyak, kok terus bekerja tuh? Untuk siapa? Ya tanyakan. Enggak lah Ustaz, untuk bantu masjid, untuk ini, oh fadhal. Tapi kalau untuk berbangga-banggaan, lihat temennya pakai motor baru, saya harus punya motor seperti itu. Untuk berbangga-banggaan, maka dia di jalannya setan. Hati-hati. Ustadz, di dekat rumah anak ada kajian di masjid, tapi mengapa saya malu ikut? Padahal dalam hati saya tahu kajian pekan tersebut bagus, namun berat karena sebagian besar tetangga tidak ikut. Apakah saya berdosa? Kalau bicara dosa tergantung. Setiap muslim itu punya kewajiban menuntut ilmu. Kalau ilmu-ilmu yang wajib sudah antum miliki, kita nggak dosa, tapi kita kehilangan kemuliaan. Nah, bicara malu sama tetangga ini karena banyak pada nggak ikut, ini masalahnya kita jemaah. Nah, Anda boleh tanya, Bapak, iya, kasihkan hadiah buat Bapak itu. Ini, kasihkan yang di kanannya juga. Itu, Bapak itu. Iya, Pak, ambil Bapak. Kasihkan ke yang kanan yang satu. Kenal Bapak sama dia? Kenal sama dia? Nggak kenal coba. Nggak kenal. Duduk bareng nggak kenal. Itu terjadi sama kita. Antum duduk bareng, kajian bareng, nggak kenal. Saudara antum itu. Antum salaman, berguguran dosa antum. Ketika antum kenalan, tumbuh cinta dan kasih sayang. Anak nggak lanjutkan tanya jawab sampai antum kenal yang kanan kiri antum. Kenalan dulu baru kita lanjut. Udah disuruh masih malu jemaah. Gimana sih antum? Ibu-ibu juga. Lu masih diem semuanya. Sudah kenal sama beliau? Udah, Masya Allah. Nah, antum kenal sama bapak itu? Kenal sama bapak itu? Oke, kenalan, kau nggak kenal? Astagfirullahaladzim. Berat suruh kenalan orang jamaah. Tanya namanya siapa, dari mana, apa profesinya. 3 pertanyaan. Astagfirullah. Itulah kita umat Islam, saudara. Bahkan sebagian orang datang pengajian itu, anak kok kayak sendirian Ustaz. Enggak ada yang negur anak, Assalamualaikum. Enggak ada. Karena kita merasa, ya saya masuk surga insya Allah. Yang kanan saya kayaknya penghuni neraka. Astagfirullahaladzim. Boleh jadi yang kanan kiri antum masuk surga lebih dulu daripada antum. Boleh jadi dia punya syafaat yang bisa diberikan kepada antum. Tapi karena antum nggak mau kenalan, nggak habis antum, nggak dapat syafaat. Ya. Udah kenal, anak kan tunjuk ya, yang pakai baju biru. Nah, antum, ya kenal dengan yang kanan antum. Enggak jemaah, astagfirullah. Ayo kenalan dulu. Kenalan dulu Bang. Tanya namanya, dari mana dan apa kerjaannya. Lu silakan. Siapa namanya? Siapa? Agil. Iya. Dari mana? Oh, antum jangan jawab, Anda tanya sama dia. Dari mana dia? Kerja di Kominfo. Dari mana dia? Duh, tanya itu loh, orangnya ada di sana. Oh, dari Makassar. Anda kasih hadiah buat antum sama dia. Kasih. Jamaah tolong kenalan. Makanya jangan berjauhan antum itu. Jauh-jauhan. Najis saudara antum.
antum berjauh-jauhan, yang dekat sama saudaranya, dekat, assalamualaikum, tanya ya sama saudaranya. Dan kalau bisa setiap kajian diingatkan jamaah itu, karena dia malu. Enggak, emangnya gadis yang di kanan antum? Enggak jamaah. Ibu-ibu juga ya, jangan sok paling suci ya. Enggak, tolong berkenalan dengan yang di kanan kirinya. Mereka saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Apakah berdosa seorang anak yang tidak menuntun orang tuanya untuk menegakkan sholat, di mana orang tuanya sendiri mengatakan dia ragu karena najis? Anak kurang paham ya, apakah karena orang tuanya sakit ya, sehingga dia membutuhkan bantuan untuk bersuci. Buat orang tua yang tidak ada yang membantu dia untuk bersuci, ya udah dia sholat sesuai dengan kemampuan dia. Karena ada orang tua yang nggak ada yang bantu dia di rumah sakit, kadangkala ya perawat juga nggak bisa bantu dia. Udah sholat dalam kondisi dia. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ketika nggak mampu, nggak ada yang bantu, tapi jangan sampai mati meninggalkan sholat. Karena sholat kewajiban yang terus diwajibkan selama akalnya masih ada. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk rebahan, nggak bisa wudhu tayamum, nggak ada yang bantu, ya sudah dia dalam kondisi dia. Maka sampaikan kepada orang tua ya, kalau dia memang tadi ragu dengan najis ya diusahakan kalau bisa dibantu najisnya dihilangkan ya. Tapi ada orang yang was-was ya. Was-was itu biasanya dari syaitan. Maaf Ustaz, saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan saat suami tidak mau sholat dan puasa karena dia tinggal di tempat mayoritas agama lain dan berhubungan dengan wanita di sana sampai akhirnya usaha kita hancur dan bangkrut dan dia ingin kembali lagi? Apa yang harus aku lakukan? Menerima kembali atau melepaskan? Dan amalan apa yang bisa membuatku menjadi wanita yang ikhlas? Yang pertama, kalau suami, ini jamaah kita itu toleransi, artinya saling menghargai. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak sholat, karena orang-orang pada nggak sholat, mereka nggak sholat, anak toleransi lah, nggak sholat juga. Jangan. Antum ikut-ikut ke neraka nantinya kalau seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Engkau punya agama mewajibkan sholat, ya sholat. Dia punya agama nggak mewajibkan sholat, ya sudah sholat, di urusannya dia. Tapi jaga keimanan kita. Seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Mau ada angin, mau ada apa, dia tetap tegak. Tapi sebagian kita seperti buih tadi, ikut arus sana, ikut arus sini. Kembali kepada pertanyaan sang istri. Kalau suamimu bertobat dengan taubatan nasuha, tafadhol kalau mau diterima. Jadi sebelum dia kembali, panggil mediator. Apakah dia mau kembali melaksanakan sholat, berpuasa, menjadi muslim yang baik, menyesali dosa-dosanya. Kadangkala ada yang menyesali bukan menyesali dosanya, tapi menyesali kebangkrutan dia, bukan menyesali dosa. Dia gagal dalam urusan dunia, maka dia pikir ya gara-gara perempuan itu aku gagal dalam urusan dunia, bukan karena dosa. Tapi kalau dia menyadari dosanya, menyesali, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi, fadhol, diterima, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, lebih baik tidak melanjutkan pernikahan dengan orang yang seperti itu. Bagaimana cara agar apa ya? Bagaimana cara agar tidak apa? Benar lah.
tidak bisa mengingatkan. Kok tidak bisa? Tidak bosan. Tidak bisa tidak bosan. Tidak bosan kayaknya. Bagaimana cara agar tidak bosan mengingatkan saudara kita pada kebaikan? Ya betul. Apakah pantas kita pendosa mengingatkan kebaikan? Siapa yang nggak berbuat dosa coba? Kalau antum tahu sama dosa-dosa anak, antum nggak akan dengarkan kajian anak. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pelaku dosa. Semuanya. Maka kalau bicara bagaimana supaya tidak bosan, antum ingat dengan fadilah mengingatkan. Yang pertama dengan perintah. Kita diperintahkan untuk watawasau bil haq. Kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya kalau kita tidak melakukan, kita akan dihisab sama Allah. Yang kedua dengan fadilah. Kalau orang ini dapat hidayah lewat dakwah kita, Masya Allah. Dia awalnya nggak sholat, kemudian sholat. Setiap dia sholat ada di timbangan itu. Subhanallah. Dia awalnya melakukan kesyirikan, kemudian dia mentauhidkan Allah. Allahu Akbar. Pahala orang itu ada di timbangan kebaikan antum. Jadi mengingat hal itu, insya Allah akan membuat kita bersemangat. Ya. Lalu watawasau bis sabr. Memang kudu sabar jemaah mengingatkan orang. Kudu sabar. Nabi Nuh mengingatkan kaumnya berapa tahun? 950 tahun. 950 tahun. Capek. Iya, capek. Tapi dapat fadilah yang besar. Apa alasan Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa alaihissalam? Yang pertama kita harus tahu, ini juga bagaimana asalnya bahasa di dunia ini bisa beda-beda. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam itu sebagai ayah, sebagai tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah menciptakan dia tanpa punya ayah, dan sebagai ujian buat kaumnya mau menerima atau tidak. Tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Inna mathala Isa kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa itu, Nabi Isa, seperti penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, dan Nabi Isa diciptakan dengan kun. Jadi Nabi Isa sebagai tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Makanya terbukti banyak orang yang kemudian menyimpang, nggak lulus ujian. Sebagian menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Dia nabi. Dan kita umat Islam percaya dengan semua nabi. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara utusan-utusan Allah. Umat Islam percaya sama Nabi Isa alaihissalam. Kalau bagaimana asalnya bahasa di dunia ini bisa beda-beda? Ya asalnya dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam punya keturunan, kemudian dari keturunan itu mati semuanya. Tinggal Nabi Nuh dan keturunan. Jadi semua orang yang naik kapalnya Nabi Nuh itu nggak punya anak, kecuali Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 3. Dari 3 anak inilah muncul orang yang ada orang Arab, ada orang Eropa, ada orang Cina, ada orang Afrika, yang kemudian mereka bertebaran di mana-mana. Dan disitulah Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, sebagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama bahasa itu, maka Nabi Adam mengajarkan kepada anak keturunan. Kemudian anak-anaknya itu bertebaran di mana-mana, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sudah menjadi kesepakatan di antara mereka pada waktu itu. Contohnya di Indonesia, orang Indonesia ini nggak punya huruf F. Siapa yang bisa menyebutkan huruf F bahasa Indonesia? Anak kasih hadiah. Kata Indonesia pakai huruf F. Jemaah. Nah, F. Nah, apa? Apa? Fisik. Bahasa mana itu?
Itu bahasa serapan. Bahasa serapan. Nggak ada kita manfaat dari bahasa Arab, faedah dari bahasa Arab, visi dari bahasa Inggris. Bahasa asli Indonesia nggak punya bahasa F. Sebagaimana orang Arab nggak punya huruf P. Antum lihat ada huruf P di Arab. Orang Arab dulu yang datang ke Indonesia, kalau ngomong siapa, nggak ada huruf P memang. Ya itulah memang kesepakatan. Allah sudah berikan petunjuk. Mereka nggak bisa ngomong P. Orang Indonesia nggak bisa ngomong F kadang-kala. Z ada di Indonesia. Huruf Z. Jamaah. Ada huruf Z. Hah? Oh, hurufnya adalah kata-kata bahasa Indonesia asli pakai huruf Z. Apa? Apa? Hah? Tidak dengar? Zilam. Apa zilam itu? Silam. Masa silam itu kok jadi zilam? Masa silam kok jadi zilam gitu? Silam itu. Nah, coba dicari jemaah. Tadi bahasa ini memang Allah memberikan taufik, setiap daerah itu mereka menggunakan bahasa masing-masing. Nah, ada Zakaria dari bahasa Arab, Ziarah dari bahasa Arab, Zaman dari bahasa Arab. Kalau enggak dari bahasa Inggris mungkin. Apa? Zat. Bahasa Papua. Apa? Zat. Sih dari bahasa Arab, zat bahasa Arabnya. Iya loh jemaah. Betul dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan soal berkah umur. Bahwasanya umur Rasulullah SAW 63 tahun. Jangan tulis SAW. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Antum dapat pahala solawat. Kalau nulis SAW ya bukan solawat, hanya SAW. Yang dapat pahala yang baca sallallahu alaihi wasallam. Yang nulis ya SAW, dia bukan solawat. Sedangkan kita disuruh bersolawat. Bahwasanya umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Umur Abu Bakar 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Utsman bin Affan 80 tahun. Umur Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Pertanyaan, bagaimana melihat keberkahan umur zaman sekarang? Terutama bagi kita biasa menyaksikan petinggi-petinggi atau pejabat negara umur sudah lebih 70 tahun tapi masih ambisi mengejar urusan dunia, urusan menjabat. Jazakallah khair. Jamaah rahimakumullah. Khairun nas, kata Nabi SAW, manusia yang terbaik, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas, dan orang yang paling buruk, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, panjang umurnya buruk amalannya. Jadi kalau bicara berkah itu tergantung perbuatan yang dia lakukan. Ada orang umurnya cuma 30 tahun tapi dia sudah memberikan manfaat ke orang banyak. Antum tahu Imam Nawawi? Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang mengarang kitab Al-Adhkar, yang mengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Umurnya berapa? 40 tahun atau 42? 42 tahun umurnya Imam Nawawi. Tapi sampai hari ini orang memanfaatkan kitab beliau. Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204.
Berapa umurnya? 54 tahun. Bagaimana madhabnya sampai sekarang dipakai? Beliau punya kitab namanya Beliau punya kitab namanya Ar-Risalah, yang orang-orang sampai hari ini mengatakan qala Syafi'i, qala Syafi'i, qala Syafi'i. Mati sudah. Dan makanya antum berusaha untuk menuntut ilmu. Karena orang yang punya ilmu itu dapat tambahan umur. Tapi orang kaya belum tentu dapat tambahan umur, kecuali kalau dia banyak sedekah. Kalau antum membaca sejarah, mana orang-orang kaya yang dikenal? Di zamannya Imam Syafi'i, ribuan orang kaya, tapi nggak dikenal. Di zamannya Imam Bukhari banyak orang kaya, nggak dikenal. Pejabat-pejabat negara banyak, nggak dikenal. Tapi yang dikenal siapa? Mereka yang berilmu. Ahli ibadah dengan ahli ilmu lebih utama mana? Ahli ilmu. Ikan-ikan di lautan itu memohonkan ampun untuk yang berilmu, bukan untuk yang ahli ibadah. Karena orang yang berilmu, manfaatnya itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Kalau orang ahli ibadah, ya untuk dirinya dia saja, dia yang beribadah. Tapi kalau dia berilmu, dia mengajak orang lain, dia mengingatkan orang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abid, kemuliaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah, kafadli ala adnaku, seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Para nabi meninggal dunia tidak meninggalkan harta, yang ditinggalkan adalah ilmu. Maka usahakan jemaah, paling tidak antum semua di sini punya hafalan Al-Quran sesuai dengan umurnya. Umur antum 40 tahun 40 surat. Mungkin 1 tahun 1 surat. Gak mungkin jemaah. Bukan gak mungkin, gak mau. Gak mau. Kita mau jabatan kita naik dalam urusan dunia, tapi urusan akhirat gak ada. Padahal derajat di surga itu sesuai dengan jumlah ayat yang ada di Al-Quran. Maka tolong berusaha menghafal Al-Quran sesuai dengan umurnya dan baca dengan artinya, terus menuntut ilmu agama. Semoga dengan itu Allah mengangkat derajat kita. Ana mohon maaf banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab, mudah-mudahan besok pagi bisa dijawab ya, kita masih ada kajian besok subuh. Itu yang dapat ana sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.